Shalom, nama saya Pastor Verona. Saya gembala jemaat dari Jesus Christ Church. Jadi banyak orang yang mengira bahwa saya itu yang pertama keturunan Tionghoa, etnis Chinese, dan yang kedua banyak orang juga yang menyangka saya ini keturunan Manado dan juga Palembang dan juga ada Jawa. Kadang-kadang kalau saya dengar ini semua suka lucu dan ketawa-ketawa sendiri. Sebenarnya almarhum papa saya itu orang dari Alor, NTT, dan mama saya itu orang Ambon. Jadinya seperti ini. Makanya saya kalau dibilang orang Chinese ya, saya ketawa-ketawa aja, ya aja. Cuma ya bersyukurlah dapat kulit yang bersih dan putih. Saya ini anak kedua dari 4 bersaudara. Yang pertama kakak saya perempuan, namanya Olivia Agnes. Lalu saya yang kedua, Mario Verona Jaha. Dan saya punya adik laki-laki namanya Andre Octaviano Jaha. Dan yang paling bontot itu perempuan namanya Stefani Ivona Jaha. Jadi kami berempat dan saya anak kedua dari 4 bersaudara. Cita-cita saya, kalau saya boleh jujur ya, ini kerinduan hati saya yang paling dalam pada saat itu. Saya ini ingin menjadi pemain musik, menjadi pemain band. Saya ingin menjadi seorang artis, seorang entertain, lebih khususnya pemain band. Waktu itu saya gitaris di salah satu band. Saya rindu saya punya album sendiri, punya rekaman sendiri. Saya jadi artis secara profesional, menjadi anak band. Karena nggak tahu kenapa di pikiran saya tuh saya ini artis, saya ini anak band, saya ini public figure. Dan bukan hanya saya berhenti di main musik atau anak band, saya juga ikut dunia modeling karena teman-teman bilang ya muka lo kan nggak jelek. Akhirnya saya coba memberanikan diri untuk mendaftarkan diri ke salah satu tabloid majalah waktu itu, ajang pemilihan cover boy. Saya ikutlah pemilihan modeling atau cover boy pada saat itu. Kalau masih ada yang ingat ya, tapi nggak tahu ya anak zaman sekarang ya. Pada saat itu yang apa sih namanya sih? Yang jadi jurinya tuh Gugun Gondrong ya. Gugun Gondrong tuh sama beberapa artis yang lainnya. Sampai saya sempat ikut-ikut casting sinetron, jadi figuran dan lain sebagainya. Karena saya percaya pada saat itu saya sangat mampu dan sangat menguasai acting atau peran untuk menjadi seorang antagonis, seorang yang jahat, berperan seperti orang jahat pada saat itu ya. Tapi cita-cita aslinya pengen jadi artis. Waduh, ini istri saya nonton nggak ya? Tapi ini dulu ya semua ya, tapi ini dulu. Jadi cinta monyet itu waktu SMP saya kebetulan kan ikut foto model dulu waktu SMP SMA ya. Jadi setiap kelas itu, waktu saya kelas 1 ada 6 kelas. Jadi setiap satu kelas itu saya punya pacar 1. Jadi kelas 1 saya punya pacar 6 cinta monyet. Waktu kelas 2 itu sisa 5 punya pacar 5. Waktu kelas 3 itu sisa 4 punya pacar 4. Jadi kalau ngomong cinta monyet, saya raja monyet kayaknya waktu itu. Jadi banyak sekali pacar saya. Cuman sampai hari ini puji Tuhan saya nggak pernah ikut reunian karena saya takut ketemu mantan-mantan saya. Kalau nakal di sekolah, saya ini dicap sama guru-guru ya. Waktu SMP, waktu SMA juga saya orangnya bandel, orangnya nakal gitu. Nggak bisa dibilangin sama guru, apalagi sama guru BP. Kalau kenakalan yang paling saya ingat itu, saya orangnya suka berkelahi gitu ya. Suka berkelahi, pukul-pukulan gitu. Ya layaknya seorang laki-laki dengan laki-laki, kita pukul-pukulan, kita berantem, suka tawuran dulu. Sampai guru saya tuh sampai pusing sekali, kok ini anak bandelnya minta ampun gitu, sampai bikin orang ngelus-ngelus dada. Itu kenakalan saya waktu SMP, waktu SMA, dan
sering berkelahi, ya ngerokok ya, dulu juga ngerokok dan macem-macem lah pokoknya. Waduh, kalau ditanya pernah nggak Pastor Verona itu mengalami tidak naik kelas? Pernah. Jadi yang pertama itu waktu saya SD. Waktu saya SD itu saya nggak naik kelas. Kenapa saya nggak naik kelas? Karena memang saya nggak suka sekolah waktu itu. Disuruh sekolah sama orang tua nggak mau. Disuruh sekolah sama orang tua nggak mau. Sehingga pada akhirnya satu periode itu saya alfanya banyak banget. Jadi saya nggak bisa dinaikkan dari kelas 1 ke kelas 2. Dan pengalaman yang kedua, saya tidak naik kelas pada saat saya kelas 4 ya. Kelas 4 SD saya nggak naik ke kelas 5 kalau nggak salah. Apa kelas 3 nggak naik ke kelas 4. Jadi saya SD 2 kali nggak naik kelas. Dan yang paling parah tuh SMP. SMP saya dari rumah saya bilang saya sekolah sama papi mami. Padahal sih saya bolos sekolah. Kalau bahasa saya zaman dulunya itu madol. Madol, anak-anak dulu pada madol, malas sekolah dan bolos sekolah. Dan akibat dari bolos sekolah itu, saya ingat alfa saya itu 90 hari. Artinya 3 bulan saya nggak pernah masuk sekolah dan semua rapot saya nilainya merah. Tidak ada yang hitam cuma satu, olahraga. Waduh, waktu saya nggak naik kelas waktu SD, ya papi mami saya lumrah lah ya. Nah, yang repot nih waktu SMP nih. Waktu SMP jadi saya tuh sok-sokan. Saya bilang, tenang papi, tenang mami. Pokoknya aku pasti naik kelas. Waktu orang tua saya, mami saya ambil rapot ke sekolah, ternyata guru saya ngomong gini, maaf bu, anak ibu Mario Verona harus tinggal kelas, nggak naik kelas. Langsung mami saya marah. Lalu mami saya pulang ke rumah. Kita pulang, saya udah ketakutan, saya udah gemetaran. Tiba-tiba almarhum papi saya pulang dari kantor, turun dari mobil, dan dia bilang, bagaimana? Anak lo naik kelas gak? Lo lihat aja sendiri rapotnya. Waktu almarhum papi saya lihat rapot saya, wah, tinggal kelas, nggak naik kelas. Tahu apa yang terjadi? Saya langsung diberikan hadiah. Diberikan hadiahnya yang pertama, tamparan, pukulan, serta cambukan. Semua sapu di rumah patah, semua alat-alat berat di rumah itu patah di badan saya. Saya dipukulin, saya sampai, maaf ya, sampai buang air kecil, buang kencing di celana, karena papi saya malu sekali, anaknya itu quote and quote bodoh sampai tinggal kelas. Padahal saya nggak bodoh, saya cuman alfanya 90 hari. Itu aja. Nah, jadi kenakalan saya waktu sekolah itu bukan hanya tawuran, bukan hanya perkelahian, bukan hanya merokok, bukan hanya pacaran cinta monyet, tetapi ini yang parah nih. Saya dulu, waktu SMP, waktu SMA, saya bukan hanya mencobai narkoba, tapi saya terjerumus dalam narkoba. Saya memakai narkoba sejak SMP kalau nggak salah. Seingat saya waktu pertama kali saya pakai narkoba tuh jenisnya ganja ya, ganja. Jadi saya isep ganja. Di situ saya mulai menggunakan narkoba. Dan bukan hanya narkoba, saya juga pecandu alkohol. Saya suka minum. Jadi saya suka ganja, saya suka minum. Dan yang terakhir waktu saya kelas 3 SMP, karena saya merasa ganja biasa-biasa aja. Jadi ganjanya itu saya campur dengan heroin. Jadi ganja saya campur dengan heroin, lalu saya isap, saya bakar. Dari situ saya mulailah kecanduan. Dari situ saya mulai terikat dan terjerumus. Jadi bukan hanya coba-coba narkoba, tapi saya mulai mendekatkan diri pada narkoba. Iya, saya pakai narkoba itu dari kelas 1 SMP. Ada 7 tahun kali saya pakai narkoba. Jadi kelas 1 SMP saya nggak naik. Berarti tambah lagi 3 lagi dong. Ya kan? Harusnya kan SMP 3 tahun. Karena saya nggak naik, jadi 4 tahun. 4 tahun SMP saya menggunakan narkoba. 3 tahun SMA saya menggunakan narkoba. Jadi 7 tahun saya pakai narkoba. Saya pakai narkoba, ganja, sama heroin, isap. Sampai di satu titik saya nggak pakai ganja. Saya hanya pakai heroin yang saya bakar, yang saya hisap lewat hidung, saya hisap lewat mulut. Dan itu memang titik di mana saya parah menggunakan narkoba.
Jadi orang tua itu nggak pernah tahu saya pakai narkoba, karena saya kalau di rumah itu anak baik-baik. Almarhum papi saya itu galak, orang Timor-Timor, jadi orang Alor gitu ya. Dia kalau nyuruh anak tuh pakai pukulan, pakai tangan, pakai makian. Jadi saya nggak mungkin berani, jangankan narkoba. Kalau saya ketahuan ngerokok aja, saya pernah ketahuan ngerokok tuh dipukulin habis-habisan, apalagi narkoba. Karena almarhum papi saya pernah ancam saya, kalau sampai kamu pakai narkoba, papi akan pukulin kamu habis-habisan. Jadi saya kalau di rumah kayak malaikat, baik-baik, baik-baik, baik-baik. Tapi kalau di luar, saya pakai narkoba, saya pakai ganja, saya pakai heroin. Dan yang parahnya hampir ketahuan waktu pada saat saya masih kuliah. Waktu saya masih kuliah, selesai SMA, saya berubah tuh jenis narkobanya. Saya udah nggak pakai heroin lagi, saya udah nggak minum lagi. Saya beralih ke sabu-sabu. Nah, di situ saya mulai terikat tuh. Saya mulai edik dengan yang namanya sabu-sabu. Sampai saya nggak bisa lepas dari yang namanya sabu-sabu. Karena buat saya sabu-sabu itu enak. Pada saat itu ya. Pada saat saya belum mengenal yang namanya kasih karunia Tuhan. Jadi saya ingat waktu itu malam takbiran kalau nggak salah ya. Salah satu malam hari raya agama lain. Saya sama teman saya tuh, saya masih ingat namanya tuh Zidan, panggilannya Zidan. Nah, kita bertiga di kamar. Kita pakai narkoba jenis sabu-sabu. Sampai mami saya tuh masuk ke kamar. Pada ngapain? Oh, pada ngerokok. Asapnya kan banyak gitu. Kok rokok kayak orang kebakaran? Nah, tapi mami saya nggak tahu itu sabu-sabu. Jadi kita pernah kepergok. Sampai-sampai mami saya bilang sama saya, kalau pakai narkoba tuh di depan orang tua, jangan di belakang orang tua. Nanti susah sendiri gitu. Saya bukan dendam, tapi dendam banget gitu sama almarhum papi. Buat saya tuh almarhum papi tuh banci banget gitu. Maksudnya gini, saya kan anak remaja, saya kan anak muda. Saya setiap salah dipukulin ya. Setiap salah saya dapat tempeleng, dapat tampar, dapat makian. Seluruh benda menyentuh tubuh saya, sapu, rotan, ban pinggang, saya dipukul pada saat itu. Itu yang membuat saya pada akhirnya tanpa disadari orang tua saya, itu menaruh benih-benih dendam, benih-benih kebencian terhadap dirinya sendiri di dalam hati saya.